Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, dimanapun anda berada, jumpa lagi di Bulung Biru. Di sini kita menggunakan bahan yang pertama, yaitu bahan utamanya singkong. Singkong yang sudah dikeringkan, terus kita giling pakai mesin ini, kemudian jadinya seperti ini. Nah, ini nanti kita akan fermentasi anaerob terlebih dahulu, kemudian kita campur. Nah, hal yang perlu disiapkan yaitu yang pertama di sini ada dedak padi ataupun bekatul. Kemudian yang warna putih ini adalah mineral premix ya. Dan kemudian ini yang warna agak hitam-hitam ini adalah probiotik kering. Ini perbungkusnya atau per kilonya sangat terjangkau dan murah sekali ya. Jadi bisa dikatakan ini untuk raginya atau bahan untuk proses terjadinya fermentasi menggunakan bahan seperti ini. Ini nanti kita aduk agar kesemuanya menjadi rata terlebih dahulu. Nah, kita aduk-aduk hingga benar-benar rata, kemudian ini nanti akan kita taburkan di atasnya. Dari semua bahan kita aduk. Kenapa kita menggunakan dedak padi? Jadi biar pencampuran antara probiotik kering dan mineral premixnya agar bisa tercampur dengan rata. Selain itu juga untuk dedak padi ini sendiri, dia adalah bahan makanan untuk probiotiknya, biar nanti kedepannya untuk proses fermentasi pakan ataupun fermentasi pembuatan bahan penguat pakan itu agar bisa terjadi dengan sempurna. Kita aduk-aduk terus hingga dirasa benar-benar tercampur semuanya ya ini. Nah, jadi teman-teman ya, di sini kita akan melakukan pencampuran dari dedak padi, mineral premix, dan menggunakan probiotik kering. Dan ini nanti kita akan campur untuk dari keseluruhan bahan-bahannya. Nah, ini adalah singkong kering yang sudah kita giling. Karena di sini sangat murah sekali ya, sekitar harga untuk singkong keringnya atau gaplek ini 1.500. Jadi kita manfaatkan untuk penguat pakan kambing. Nah, seperti ini. Ini campuran, kita akan campur juga gaplek dan ada sedikit kulit singkongnya ya. Kita aduk-aduk untuk kita buat rata ya. Jadi kita buat dengan ketinggian kisaran 15 hingga 20 cm. Jadi teman-teman, kalau di tempat kalian ada singkong, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu kita akan membuat bahan penguat untuk kambing. Kita berikan untuk kambing jantan dan juga untuk kambing betina. Karena harga dedak padi ataupun bekatul di sini tuh sangat mahal, jadi kita menggunakan alternatif lain yang murah dan hasilnya pun juga nggak kalah bagus juga. Jadi untuk bahan pembuat penguat pakan, jadi kita memanfaatkan harga yang paling murah dan di sekitaran juga banyak. Oke, ya. Jadi ini kita buat setengah-setengah ya, yang 2 karung kita buat ini seperti ini dulu. Oke, jadi di sini gini teman-teman ya. Jadi selain kita menggunakan probiotik kering, ada lagi ini, ada satu probiotik yang sudah kita cairkan, kita semprotkan ke atas media singkong kering tadi. Oke, jadi agar terjadinya fermentasi itu
bisa benar-benar terjadi maksimal. Jadi ini untuk apa ya, untuk membasahi. Oke, kita semprot. Jadi ini jangan terlalu basah-basah juga. Kalau kekurangan untuk masalah pemberian airnya pun itu juga kurang bagus. Karena apa? Karena untuk pembuatan terjadinya fermentasi itu kalau kekurangan air itu juga lama dan tidak maksimal. Jadi kita buat mamel ya, nggak terlalu basah dan nggak terlalu kering juga. Jadi ini untuk ukurannya ini menggunakan alat seperti ini ya. Ini untuk airnya full, air yang sudah dicampur dengan probiotik yang dicairkan, atau disebut probiotiknya yaitu jamur dari kapang Aspergillus, atau bisa dikatakan dengan ragi tape ya. Nah, kita aduk-aduk hingga benar-benar terjadi mamel. Jadi untuk semprotannya kita usahakan ngabut ya teman-teman, agar tidak terlalu basah-basah banget. Kita buat semi kabut untuk penyemprotannya. Jadi kita semprot terus, nanti kita aduk hingga media ini benar-benar kemal ataupun mamel ya. Jadi mamel itu nggak terlalu basah banget, nggak terlalu kering-kering banget juga. Dan di sini di kandang ini kita menggunakan yaitu pemberian pakan ya. Ini untuk pemberian pakannya kita memberikan pakan fermentasi kering full. Ya, jadi untuk kambing di sini menggunakan pakan fermentasi hijauan kering full, tanpa ada tambahan campuran hijauan segar. Oke, jadi di sini seperti ini, kita semprot terus semprot. Aduk-aduk lagi hingga benar-benar ini nanti bisa sesuai apa yang kita inginkan ya, biar ini keadaannya terbasahi ya. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kedepannya ini kalau kisaran kita fermentasi anaerob di luar dalam artian bukan di kedap udara yang seperti mungkin di wadah tong ataupun plastik, nanti kisaran 3 hari ataupun 2, 3, 4 itu nanti aromanya akan benar-benar wangi ya. Wangi dalam artian wangi ketape-tapeannya. Ketape-tapeannya itu sangat kuat sekali. Oke, nah ya seperti ini. Nah, kita aduk-aduk terus. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, agar ya itu tadi, pembahasannya biar benar-benar bagus, agar proses terjadinya fermentasi itu benar-benar segera berproses. Kalau dirasa masih kurang basah, oke, kita lanjut lagi untuk penyemprotannya. Jadi teman-teman bisa berurutan ya, dari samping sini ke sebelah terus kita semprot. Dan nanti untuk kedepannya ini akan dicampur dengan konsentrat pabrik ya teman-teman ya. Jadi ini untuk apa ya, untuk penambahan agar pembiayaan kita agak murah, terus kedepannya juga bagus. Karena untuk singkong kering ini sendiri ya, untuk kadar airnya ini kalau untuk pembuatan pakan, kalau untuk pembuatan fermentasinya ini agak banyak sedikit ya. Karena kalau terkering ini penyerapannya sangat banyak sekali teman-teman ya. Nanti kalau jika sudah umur 5 hingga 6 sampai hingga 1 minggu, ini nanti akan kering dengan sendirinya. Kita tinggal angin-anginkan terlebih dahulu. Kalau sudah ini sudah kering, sudah nggak panas, sudah dingin, setelah kita mengangin-anginkan itu, baru kemudian kita campur dengan konsentrat dari pabrik, kita jadikan satu.
untuk pembuatan bahan penguatnya untuk pemberian pakan. Untuk jenis singkongnya bebas teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan singkong jenis apapun bebas. Yang penting dikeringkan dahulu. Setelah dikeringkan baru digiling, bisa diproses seperti ini. Apakah itu tidak beracun? Kalau katakan ada singkong yang beracun, enggak. Karena dengan pengeringan racun sianida dari singkong ini sendiri akan hilang teman-teman ya. Terus terlebih difermentasi kembali, ya itu akan bebas. Tapi jangan sekali-kali dari singkong yang beracun langsung dikasihkan. Wah itu bahaya. Bisa-bisa kita makan gulai nanti. Karena kambing keracunan teman-teman ya. Selain untuk menghemat uang untuk pemberian ataupun untuk pembelian bahan konsentrat pakan, di sini membuat pakan penguat ini sendiri ini sangat bagus juga. Buat dompet juga iya, buat si ternak juga iya. Karena yang selama ini kami berikan di sini hasilnya juga cukup bagus. Untuk masalah yang lain, jadi mohon maaf untuk secara detailnya sih mungkin kurang penjelasan gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan seperti ini untuk pembuatan prosesnya. Kita tunggu hingga selesai biar teman-teman tahu pembuatannya seperti apa. Jadi di sini tidak ada yang disembunyikan. Jadi seperti ini. Nah, ini dirasa sudah cukup ini teman-teman ya. Ini sudah agak mamel-mamel basah sedikit. Nah. Ya? Oh ya. Kurang air teman-teman ya. Jadi di sebelah ini masih kurang air. Karena nanti kalau airnya tuh kurang, nggak bisa begitu mamal, itu nggak bisa maksimal teman-teman ya. Masih mentah. Jadi masih mentah, kurang bagus nanti untuk ternaknya. Jadi singkong itu kalau menurut saya yang sudah kami praktekkan, singkong diberikan langsung itu memang bagus. Tapi lebih bagus kalau menurut saya yang sudah saya ini ya sudah praktekkan itu seperti ini, kita buat seperti ini. Oke, di sini masih kurang lagi untuk airnya ya. Kita semprot lagi. Jadi di sini ini yang kita gunakan ya, ini kit modal kita ini 145.000 ya. 145.000 per kilonya. Di sini kita jatuh harga 1.500. Nah, jadi lumayan kan dengan harga per kilo 1.500 kita bisa memiliki bahan penguat pakan kambing. Nah, jadi teman-teman nanti bisa ini apa ya? Bisa membedakan singkong yang dikasihkan secara langsung dengan singkong yang diproses seperti ini. Itu sangat bagus sekali kalau menurut saya di sini ya. Jadi di sini kegiatan hari ini seperti ini teman-teman. Kalau mungkin teman-teman ada pendapat lain ya monggo silahkan. Karena di sini saya cuma membuat atau mengasih tahu seperti ini. Nah ini sudah habis teman-teman. Untuk 15 liternya sudah habis. Oke. Kita lanjut ke part 2-nya, itu masih 2 karung yang belum kita aduk. Ya sisihkan ini. Nah kita sisihkan ke sini untuk sebelahnya. Nanti untuk yang 2 karung kita buatnya seperti ini tadi ya. Nah ini teksturnya seperti. Nah teksturnya seperti ini. Jadi di sini kemel-kemel ataupun mamel teman-teman. Mamel. Jadi di sini agak basah, tapi kalau dipegang ini nggak ada airnya.
Nah, seperti ini. Nah, ini untuk konsentrat pabrikannya. Nanti kita campur dengan ini jika proses fermentasi anaerob ini sendiri sudah selesai ataupun sudah berhasil. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kambing yang kita berikan, kita kasih pakan fermentasi kering full. Ini seperti ini ya kambingnya. Nah. Terus untuk aroma dari kotoran ini sendiri pun tidak bau, sama sekali tidak bau ya. Jadi umumnya kalau kita memiliki ataupun memelihara kambing jenis kambing Jawa atau kambing jenggot seperti ini ya, itu rata-rata ciri khasnya kambing itu agak menyengat ya. Jadi kelebihan kita memberi pakan fermentasi kering ini sendiri, selain baunya itu enak ya, maksud saya enak, itu ciri khas dari bau aroma kambing itu nggak ada. Karena di sini di tempat pemukiman ya, kanan kiri rumah. Jadi kalau kita nggak benar-benar ekstra dalam perawatan, nanti dikomplain oleh tetangga sekitar. Ini tadi sisa pagi untuk sarapan ya. Benar-benar sangat lahap dan sehat sekali untuk kambing-kambingnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang hampir tidak terjadi kendala. Ya kendalanya itu tadi, kalau sore kalau nggak segera dikasih makan dia kelaparan. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut untuk pembuatan nanti. Untuk pembuatan ini pakan penguatnya ini untuk mesin gilingnya seperti ini. Nah, ini nih. Ini awal tadi ya, sebelum kita kasih probiotik yang sudah kita tambahin air untuk selanjutnya kita semprot. Jadi untuk hasil selebnya seperti ini. Nah, terus yang seperti ini nanti kalau sudah kita fermentasi anaerob, ini dengan sendirinya akan hancur teman-teman ya. Akan seperti tepung dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita memasuki sesi kedua, yaitu penyemprotan teman-teman ya. Oke, kita semprot dulu. Oke, kita nyalain. Oke, sama, jadi yang sesi kedua pun sama dengan sesi yang awal tadi untuk penyemprotannya. Jadi setiap 2 karung ini kita menggunakan 1 tangki ya, semprot air, atau kurang lebihnya 15 liter ini kalau nggak salah ya. Apa itu tidak kebanyakan? Enggak. Jadi teman-teman kalau penasaran bisa mencoba. Untuk jenis singkongnya dari awal tetap bebas. Oke, kita semprot ya, bener-bener habis dulu ya, nanti biar enak, sekali ngaduk langsung selesai gitu aja. Jadi jika stok pakan penguat kita itu banyak di saat harga murah, katakanlah di sini singkong harga murah, oke teman-teman bisa ambil, bisa digunakan seperti ini. Nah, sambil aduk-aduk. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu merepotkan juga ya. Tapi dengan harga segitu kita bisa memiliki pakan penguat ya cukup lumayan banyak juga, bisa bertahan beberapa bulan. Di sini untuk pemberiannya ini ada 9 ekor ya. Sementara masih 9 ekor karena ini masih dalam keadaan selain awal dalam artian praktek juga. Jadi seperti ini. Mungkin teman-teman ada bahan-bahan lain juga boleh untuk dicampurkan. Yang penting untuk kadar air harus benar-benar diperhatikan. Jadi kita nggak selalu mengandalkan pakan pabrikan terus. Jadi kita bisa memiliki alternatif lain. Untuk secara detailnya pun sampai saat ini
Ya kami ya ini apa teman-teman ya, kurang begitu mengerti. Cuma tidak hanya seperti kita makan setiap hari mungkin dengan lauk seadanya tapi kita gemuk. Nah seperti itu. Pokoknya kalau ternak kambing untuk breeding seperti ini kita harus benar-benar memperhatikan untuk masalah biayanya teman-teman ya. Jangan-jangan ntar kalau kita trader kedepannya ternyata kita kerja bakti ya, seperti itu. Jadi selain asik berternak, kita nggak kerepotan dan juga nggak membebankan. Nah seperti itu. Oke teman-teman, sekarang sesi yang terakhir yaitu kita akan menyampur ya. Campuran yang pertama tadi ada dedak padi, probiotik kering, dan juga ada mineral premix. Ini yang terakhir kita taburkan ke atas, kemudian kita aduk seperti semula tadi lah. Terus nanti oke kita lanjut prosesnya aja. Oke, nah ini adalah dedak padi yang sudah kita campurkan tadi, kita taburkan ke atasnya teman-teman ya. Oke, kita coba. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita taburkan di atasnya. Kabeh rai. Iya. Oke, jika sudah selesai baru kita akan aduk-aduk seperti awal tadi teman-teman ya. Seperti ini kita campur kembali, kita aduk-aduk kembali hingga benar-benar rata semuanya. Oke, sekarang proses sudah selesai, jadi waktunya untuk penutupan teman-teman ya. Jadi di sini kita hanya langsung menutup saja. Ini yang dinamakan dengan fermentasi anaerob. Jadi kita simpan dahulu di sini, kita diamkan, kita tutup 5 hingga 6 hari ataupun maksimal 7 hari ataupun seminggu. Proses penutupan teman-teman ya. Jadi prosesnya seperti ini. Kita tutup
proses fermentasinya agar bagus. Jadi kayak ini, kayak membuat makanan, cara menutupnya sama ya. Nah, seperti kita bungkus tape teman-teman. Oke, seperti ini penutupannya. Jadi kita diamkan dalam kurun waktu 5 hingga 7 hari ataupun 1 minggu. Setelah itu baru nanti kita kedepannya kita angin-anginkan teman-teman. Seperti ini. Jadi cukup sederhana teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat makan bahan penguat, seperti ini caranya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga teman-teman yang ingin membuat bisa berhasil, sukses. Oke, cukup di sini dulu teman-teman ya perjumpaan kita tunggu untuk kedepannya biar matang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.